Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas, akan mengkaji bagaimana orang-orang Wahabi al-Musyabbih, mereka itu memaknai Allah itu memiliki sifat kalam, tetapi kalamnya itu berupa huruf, bahasa, dan suara. Jelas ini adalah sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena akar permasalahannya adalah mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka orang-orang musyabbihah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, tetapi kalamnya Allah itu berupa huruf, bahasa, dan suara. Maka ini jelas tidak benar, maka ini jelas sebuah kesalahan, maka ini jelas penyerupaan Allah kepada makhluknya, dan inilah yang dilarang di dalam ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka orang-orang Wahabi mereka atau orang-orang musyabbiha, mereka meyakini Allah memiliki sifat kalam, tetapi kalamnya itu berupa huruf, bahasa, dan suara, atau bisa disebut oleh mereka kalamnya adalah serupa dengan makhluk. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena kalam Allah, sifat kalam Allah dan sifat-sifat Allah yang lain itu tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki sifat kalam. Iya, Allah itu bersifat kalam. Tidak boleh seseorang menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka meyakini Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Nah, kan seperti itu. Maka ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat kalam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Di sini disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan di situ disebutkan apa? Taklima, yaitu adalah masdar. Dia adalah menjadi maf'ul mutlak. Tentunya di dalam bahasa Arab ketika disebut seperti ini artinya adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Oleh karena itu Allah memiliki sifat kalam, tidak seperti orang-orang yang menafikan sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk ini berupa suara. Kita ketika berkalam artinya suara. Berupa lafaz suara, berupa bahasa, berupa huruf, bahasa Indonesia, bahasa Arab, berupa huruf abjad, huruf hijaiyah. Akan tetapi kalamnya Allah tidak seperti itu. Kalamnya Allah tidak seperti itu. Maka tidak benar kalau orang musyabbihah mengatakan bahwasanya kalamnya Allah itu berupa huruf, bahasa, dan suara. Allah itu berfirman, Allah itu memiliki sifat kalam, tetapi kalamnya Allah laisa harfan wala sautan wala lughah. Bukan berupa bahasa, bukan berupa bahasa Arab, bukan juga berupa bahasa yang lain, Suryaniyah, bukan juga berupa bahasa Ibraniyah, bukan juga berupa bahasa Indonesia misalkan, bukan. Kalam Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kalamnya makhluk, begitu seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Kitab Al-Fiqhul Akbar ini membahas tentang tauhid. Beliau mengatakan wa yatakallamu la ka kalamina wa yasma'u la ka sam'ina wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf. Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman tetapi tidak seperti kalamnya manusia. Allah Maha mendengar tetapi tidak seperti mendengarnya manusia. Kita ini ketika berkalam, kita berkalam, ini kalamnya kita ini menggunakan alat. Apa itu alatnya? Yaitu lisan. Ketika kita mengucapkan sesuatu maka membutuhkan lisan. Maka yang dikeluarkan itu huruf, bahasa, dan suara. Maka seseorang ketika berkalam itu menggunakan huruf. Tetapi Allah tidak seperti itu. Tidak menggunakan alat seperti manusia. Kalau manusia menggunakan alat yaitu lisannya. Dan juga tidak menggunakan huruf. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berfirman itu tidak menggunakan bahasa, juga tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan alat.
Nah, maka kalam Allah itu adalah sifat zatnya. Kalam Allah itu adalah sifat zatnya. Sifat zat, maka ini sifatnya adalah qadim. Tidak berpermulaan, tidak berakhiran, tidak diawali, tidak diakhiri. Tidak seperti kalam manusia, tidak seperti kalamnya makhluk yang berawalan, yang berakhiran. Maka kalamnya Allah itu tidak berawalan, juga tidak berakhiran. Kalau kalamnya Allah itu adalah sifatnya dan dia adalah qadimah, tidak berpermulaan, maka bukan berupa huruf, maka bukan berupa suara. Maka kalamullah ini bisa atau kita sebutkan kalimat Al-Quran. Kalau kita itlaqkan Al-Quran, maka ini ada dua pemaknaan atau dua itlaq, dua penyebutan. Kalau yang dimaksud adalah al-kalamu dzati, maka itu bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa, bukan berupa suara, ya kan? Tetapi kalau disebut Al-Quran, ketika disebut Al-Quran, yang dimaksud adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka itu berupa bahasa, karena berupa bahasa Arab, berupa suara, ya kan? Yang diperdengarkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memperdengarkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lafaz kalau Al-Quran yang dimaksud adalah itlaquhu ala al-lafzil munazzal, lafaz yang diturunkan, yang dibaca oleh orang mukmin, maka itu adalah apa? Berupa bahasa. Tetapi kalau ketika orang mengucapkan Al-Quran, kemudian dia maksudnya adalah kalam Allah yang zati, maka itu bukan berupa bahasa, bukan berupa suara, karena kalam Allah az-zati itu bukan berupa bahasa, bukan berupa suara. Jadi Al-Quran ini bukan, kalau dikatakan itlaqnya adalah lafaz yang diturunkan, maka itu adalah makhluk kalau seperti itu. Tapi kalau itlaqnya adalah sesuatu, itlaqnya adalah al-kalamu dzati, maka ini adalah tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Begitu. Tetapi seseorang tidak bisa mengatakan langsung Al-Quran makhluk. Tidak. Harus dijelaskan apa maksudnya. Ketika yang dimaksud adalah Al-Quran, yang dimaksud adalah al-kalamu dzati, maka itu bukan makhluk. Karena kalam Allah itu apa? Bukan bahasa, bukan suara, tidak berpermulaan, tidak berakhiran. Tetapi kalau maksudnya dengan perkataan Al-Quran itu adalah yang kita baca sekarang, yang lafaz ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu makhluk. Itu berupa bahasa, itu berupa suara, berupa bahasa Arab, ya kan, yang kita lihat itu. Tetapi itu semua menggambarkan, Al-Quran yang kita baca itu menggambarkan ibarah an kalamillahi dzati, ibarah tentang kalam Allah yang sesungguh, yang zati, yang itu adalah bukan berupa bahasa, bukan berupa suara. Tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tidak dikatakan Al-Quran itu kalamnya Jibril, tidak dikatakan Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu kalamullah. Tetapi ketika dilafatkan Al-Quran, yang dimaksud apa? Kalau yang dimaksud adalah yang kita baca, maka itu makhluk. Lafzul munazal, tetapi itu semua menggambarkan adanya kalam Allah yang zati, yang itu adalah tidak berupa bahasa, tidak berupa suara. Pendekatannya, misalnya kita sebutkan lafaz Allah. Ini kan ketika seseorang mengucapkan lafaz Allah, ini kan ibarah an zatin azaliyin qadimin abadi. Adalah lafaz ketika kita mengucapkan Allah atau tulisan Allah, ini kan menggambarkan atau menunjukkan ibarah yang menunjukkan adanya zat yang tidak serupa dengan makhluknya, yang Allah itu
ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Kan seperti itu. Kalau kita mengatakan na'budullah, kita menyembah Allah, maka yang dimaksud adalah zat tadi, yang ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Tetapi ketika lafaz ini ditulis, lafaz Allah, lafzul jalalah ditulis, ketika disebutkan apa ini, kita sebut Allah. Maksudnya apa? Tulisan Allah, lafzul jalalah Allah, ketika kita tulis Allah, ini menunjukkan adanya zat yang tidak serupa dengan makhluknya. Bukan berarti ketika kita menyebut ini Allah, kita menyembah lafaz ini, bukan, tapi lafaz ini yang menunjukkan adanya zat yang tidak serupa dengan makhluknya. Begitu, itu pendekatannya. Atau api misalkan, kita katakan api, kita tulis di papan tulis api, ini apa? Api. Tapi apakah api ini sifatnya membakar? Tidak, karena ini hanya sekedar tulisan yang menunjukkan adanya api yang memiliki sifat membakar. Kan begitu. Seperti itu. Seperti itu. Kita kembali lagi bahwasanya kalam Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaibani di dalam syarah Tahawiyah, beliau mengatakan wal harfu was sautu makhluk. Huruf dan suara itu makhluk. Khalqullahi ta'ala liyahsula bihi tafahum. Allah menciptakan ini semua makhluk agar semua orang itu dapat saling memahami. Wa takhatab li hajatil ibad ila dzalika. Jadi orang itu membutuhkan huruf, membutuhkan suara agar saling memahami, kan seperti itu. Wal bari'u subhanahu wa ta'ala wa kalamuhu mustaghnin an dzalika. Allah Subhanahu wa taala kalamnya itu tidak membutuhkan huruf, tidak membutuhkan suara, begitu. Maka ini semakna dengan perkataan dari Al-Imam At-Tahawi, wa ma wasafallaha bima'na min ma'anil bashar. Ini makna dari perkataan Imam Tahawi ya, wa ma wasafahu, karena ini syarah Tahawi yang kita sebutkan tadi, wa ma wasafallaha bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat dari sifatnya makhluk, maka dia itu telah keluar dari agama Islam. Kemudian dalam Al-Qur'an bahwasanya dalamnya Allah itu bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang musyabihah. Ini dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, ala lahumul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Di sini disebutkan bahwasanya Allah itu asra'ul hasibin. Ketika menghisab para hamba, Allah itu maha cepat ketika sangat cepat ketika menghisab mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalamnya Allah itu bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa. Kenapa? Karena seandainya kalau kalamnya Allah itu berupa huruf, berupa bahasa, maka akan lambat, akan membutuhkan waktu yang lama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kalamnya ini menunjukkan bahwasanya Allah menghisab hamba ini banyak. Dari zamannya Nabi Adam sampai kita, dari jin juga. Maka ini kalau kalamnya Allah seandainya berupa bahasa, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan wa huwa asraul hasibin. Ini menunjukkan bahwasanya kalamnya Allah bukan berupa bahasa, bukan berupa suara. Jadi kalamnya Allah itu tidak bahasa, tidak suara, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang musyabbihah.